Jemaah pengajian Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas yang terpulang, nikmat-nikmat yang banyak yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga pada pagi ini kita kembali dapat hadir dalam majelis yang utama pada malam ini pada keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita yang senantiasa istiqomah perjalanan ini akan mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin. Jemaah masyarakat sekalian, alhamdulillah dengan kita telah hadir Ustaz Profesor Dr. Muhammad M. Akil. Bagaimana pengajian pagi hari ini kita mulai membaca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah kajian Ahad pagi Masjid Besar Al-Falah Karangrejo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pamangkating Projo Pak Camat Kau yang hormati dan para kiai, para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah sekian lama saya tidak silaturahmi di sini dan anggap saja ini COVID sudah selesai. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa hadir bertemu silaturahim di hadapan Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan silaturahim ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat yang disediakan di akhir, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, ya alhamdulillah kita sudah masuk di hari keberapa? Tinggal 18 ya, 14 kalau mau pakai 29, atau 19 hari kalau pakai 30 hari. Nanti kita lihat di kalender. Yang saya sedang menentukan
ridho Allah, terus pahala, terus pokoknya ini karena sering pengajian biasanya jawabannya ridho Allah, takwa, pahala. Kalau saya sederhana aja Pak, yang saya harapkan dari puasa itu adalah adzan maghrib. Ayo jujur bahwa nggak ada yang diharapkan adzan maghribnya kapan ya. Tapi alhamdulillah setelah perjalanan ya, mengendalikan tidak makan, tidak minum nafsu, sehingga itu kan mengendalikan yang membatalkan pahala puasa ya. Kalau makan minum insya Allah berkuat, tapi kalau yang membatalkan pahala puasa itu yang angel kita menjadikan kerasaan itu ya. Maka orang sangka-sangka ini ngomong. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita berpuasa, maka ada rangkaian ibadah, ada sholat tarawih, baca Quran, apalagi besok iktikaf. Nah, yang terpenting lagi adalah menunaikan kewajiban kita dalam rangka menyempurnakan puasa kita dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan diperuntukkan bagi orang-orang Islam yang ketika dia menjelang Idul Fitri sudah bernyawa. Ketika ada bayi lahir dengan bermahrim, kalau orang tuanya cukup makannya, maka dia ada kewajiban yang bernyawa. Meskipun mungkin mungkin berpendapat bayi baru lahir kok. Nah, terlepas dari itu bahwa zakat itu menjadi sesuatu rukun yang menurut saya unik. Ini saya cerita sebelum saya dulu Islam. Sebelum saya dulu Islam, tiba-tiba ada rukun Islam yang namanya zakat. Ini kita ngomong zakat umum saja. Kalau yang khusus Ramadan kan tadi yang melekat ada seseorang yang berislam kemudian dia hidup selama masa Ramadan, maka dia ada kewajiban zakat fitrah. Tapi setelah orang itu memiliki harta yang cukup, dia Islam, nisab haulnya terpenuhi, maka ada namanya zakat mal. Nah, zakat mal itu kalau hitungan matematika saya, yaitu kan mengurangi harta itu. Betul? Misalnya dengan punya gaji 5 juta, amin. Orang harus amin. Jadi gaji 5 juta dalam 1 tahun berarti dengan mengumpulin duit berapa? 60 juta. Ini kalau dihitung dari harga emas, kalau mengikuti pendapat Imam Yusuf Qaradawi atau dalam hadisnya itu kan Rasulullah ketika kalau kamu punya harta 20 dinar, maka itu sudah ada kewajiban zakat mal. 20 dinar itu berapa gram? Sesuai dengan ketentuan 1 dinar itu kandungan emasnya adalah 4,25 gram. Berarti kalau 20 kali 4,25 berarti 85 gram. Gitu kan? Nah, sekarang harga emas 1
Anggap saja misalnya 1 juta gitu. Berarti kalau ada orang punya harta 85 juta, dia ada kewajiban 2,5%. Kalau jenengan gajinya 5 juta, cuma 60 juta, berarti jenengan belum ada kewajiban zakat. Kan gitu. Jadi 85 gram emas nanti dikalikan harga emas per gramnya berapa. Nah, saya cerita dulu sebelum nanti detail macam-macamnya nih. Kalau waktunya cukup. Nah, ini sudah hampir setengah 7, padahal ngajiannya jam 7:04 baru selesai. Ya nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau nanya-nanya bisa langsung ke WA saya, boleh. Mau ditulis nomor HP saya? No. Oke, ditulis 08121558716. Oke, nanti dengan pada yang besok monggo. Nah, jadi anggap saja misalnya tadi 60 juta itu sudah nisab, maka saya akan mengeluarkan 2,5%-nya dari 60 juta berapa? Juta kali 2,5, 12 kalau 10, 1.500.000. Ya, 1.500.000. Kira-kira jenengan nak ngetoknya 1.500.000 dari 60 juta. Niku awal betul. Biasanya orang-orang kita itu tak ikan itu rontok ke Allah. Padahal itu rukun loh, rukun ya. Yang namanya rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka ibadah orang tersebut bisa nggak sah kan? Jangan-jangan kita nggak sah Islam kita. Ya, yang meskipun itu yang paling pokok di dalam rukun Islam itu ya sholat. Saya menganalogikan dengan Pak, ada botol-botolnya berarti karena kosong-kosong sama botolnya. Misalnya KPD ini kan botol ini, gitu kan? Ini rukun Islam kan untuk dimotong. Haji, zakat, puasa, sholat, syahadat. Kalau kula nyekel ngeten iki, kula lepas siji, hajine urung, zakate urung, posone urung. Insyaallah Islamnya wae dhewe sing kekeh. Bisa nyekel. Ning nak salate niku lepas. Sing kula cekel tiga mboten. Itu boten kula lepas kok tiga rusak. Analoginya sudah gitu ya. Maka di dalam hadisnya ini kan sholat itu tiang. Nah, kalau tiangnya betul dan kira-kira bangunannya terus putih ya. Tapi zakat ini juga untuk menyempurnakan itu tadi. Dan kalau saya pahami ini, kenapa para ustadz selalu menceritakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi. Kalau baru ketemu itu setelah menelusuri bahwa ketika kita menjalankan perintah Allah, mulai kita membayar sedekah, infak, zakat yang konsisten. Setiap kita punya sesuatu kita berikan kepada yang berhak menerima. Itulah wujud rasa syukur kita yang paling tinggi. Maksudnya, kan saya membagi rasa syukur itu tingkatannya tertentu. Yang paling rendah melafadzkan alhamdulillah. Semua orang bisa, bahkan sekarang orang non Islam itu iso
iso nglafadzke alhamdulillah. Wis bingung saya bisa. Yang kedua, ungkapan syukur itu adalah sujud syukur. Ini sedikit loh Pak yang bisa menjadi seperti itu. Kecuali orang yang memang paham betul. Nah yang ketiga ini mengambil sebagian kecil dari nikmat yang kita terima untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Nah salah satu bentuknya kalau yang tidak ada ukuran nisab haulnya itu kan zakat infak. Ya. Lebih umum kan yang tidak ada nisab haulnya itu kan sedekah dan infak. Yang lebih umum itu sedekah. Wong senyummu ae kepada saudaramu sedekah. Tapi kalau kotak di dalam masjid itu mesti kotak infak. Orang-orang kotak sedekah. Karena nanti kalau tulisannya kotak sedekah mau buyutok lempar tinggi geser kotak itu kalau senyum sedekah. Tapi kalau infak itu jiko kemudian dompet entah cilik atau gede atau sing gede banget. Kira-kira kalau nyuwun sewu besok kali jenengan nak kan dompet jenengan kok ono duit 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 terus ono kotak infak lewat sing dijiko sing beli. Jadi kan kabutan buatan ayat seketika wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qur'an Al-Qasas ayat 30. Dan gapelah kemuliaan negeri akhirat, tapi jangan ditinggalkan kenikmatan. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saya coba kaji itu. Kira-kira yang bisa membahagiakan diri saya akhirat dan dunia dan akhirat itu apa? Mulai hitung-hitung, ya rumpun sedekah infak zakat. Bahkan saya kemarin mendampingi Pak JK. Beliau ceramah di masjid kampus, terus paginya subuh di masjid Husnul Khotimah, kampusnya Pak Prof. Haidar Nasir, terus mampir di Joko Karyan, mau tampil kita masjid Pulau. Saya sempat, saya khawatir jangan ada sopong. Harap tak bawa ke Karangmojo Katuan. Nah, beliau itu cinta, diwanti-wanti sama bapaknya. Bapaknya beliau itu kan pedagang, dulu pedagang sarung. Tapi dari rumah ke rumah gitu. Terus dia tanya, kalau kamu nanti pedagang, sing kok gula yo? Jawab beliau adalah untung. Wong dadi kanggo aja mung golek untung. Nah iso golek zakat. Secara keilmuan saya buktikan juga Pak. Ngeten karena apa? Zakat itu kan dikeluarkan dari untung. Ya, dari untungnya, bukan dari pokok. Gak boleh pokok itu kok dikurangi untuk zakat. Karena kalau pokok dikurangi zakat, nanti pokoknya malah berkurang. Bahkan ada ajaran di dalam Islam, kalau ada anak yatim dia punya harta, kemudian dia belum mampu mengolah harta itu, maka orang yang ngurusi anak yatim itu wajib memutar harta anak yatim tersebut. Karena apa? Kalau tidak diputar nanti harta itu bisa habis dimakan oleh zakat. Nah ternyata bapaknya Pak Kala namanya, beliau kan Yusuf Kala, bukan Kala Sofataan. Pak Kala itu mengajari Pak
jika harus zakat. Karena kalau kamu capaiannya zakat, insya Allah dunia akhiratnya kena. Tapi kalau awake dhewe dodolan itu kok sing digoleki untung, insya Allah kalau dia nggak paham agama, ya mau untung tok niku mau. Zikirnya juga mungkin laba-laba. Kalau orang yang sudah kaya kan zikirnya jabat berapa yang kan yang sekelas keluarga gitu kan. Tapi kalau untung laba, zikirnya malah laba-laba gitu. Jadi, nah maka kemudian la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu nanti ada hubungannya dengan man jaa bil hasanati falahu asru amsalina. Barang siapa berbuat satu kebaikan, balasannya 10. Bahkan Allah bisa melebihkan. Kalau dalam surat Al-Baqarah 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menabur satu benih yang kemudian dia tumbuh 7, yang masing-masing akan berbuat 700 kali lipat. Sehingga waktu itu saya berpikir, nah ini secara matematika zakat itu mengurangi harta saya, tetapi ketika Rasulullah tidak ada harta berkurang karena sedekah, karena infak, karena zakat, tapi malah akan tumbuh lebih besar lagi, dan itu yang disebut dengan barokah. Maka zakat itu seringkali diartikan ada tumbuh berkah. Berkah itu apa? Sitik neng iso nyukupi. Ada seorang ulama yang seringkali saya kutip, berkah itu seperti kambing. Gitu. Bapak itu persa anjing, desanya kambing. Sering, oh satu ini Pak Guru. Enggak mungkin kamu kawasan Pulau Dede. Kamu kawasan ya. Nah, itu dari sisi jumlah Pak, antara anjing dengan kambing itu mesti banyak anjing. Kok bisa Pak? Saya tanya. Mama ini agak salu gitu. Susunya anjing berapa? Ayo, betul lah. 6. Jadi 3, jadi 3. Nggak percaya kok beliau. Itu kalau punya anak, banyaknya 6. Itu sih. Kambing susunya berapa? Itu kambing sapi ini rumahnya. Kambing itu loro, kalau sepakat nih si biji raketoknya air susu, sembilan ini kok cilik ini kok. Ya kalau bisa ternak kambing, kembali kambing juga. Itu nanti anak itu loro. Nah secara matematika jumlah anjing lebih banyak daripada jumlah kambing. Tapi yang dipotong setiap hari untuk sate. Coba berapa jumlah penjual sate kambing udah ada Karangmojo bawa nih? 6 ya oke. Kemudian berapa penjual sate anjing di Karangmojo? 1 kan ya? Kalau nggak percaya boleh mungkin jadikan kita direpet ke jalan Imam Biwetan. Biwetan mulai dari apa nih kok? Polisi nih Pak, Brimob ya, Brimob. Dulu saya pernah ketemu sama Pak Sekda Bantul. Kalau ceritanya di situ tuh penjualnya sampai 250 penjual. Yang namanya Pak Pong itu sehari motong berapa? Kalau misalnya rata-rata sehari motong 2, berarti setiap hari dipotong 500 ekor kambing. Teng Yojo kalau sidik-sidik siapal penjual sate anjing. Teng Kalimambu, teng Jalan Hayam Wuruk, teng Dingin, teng Jalan Simanjuta. Berapa? Boten tuku ning
Gue survei gitu loh, jadi saya cerita gitu. Ngerti Pak maksudnya ya? Jadi harta yang barokah itu harus kita ambil sebagian. Nah, gitu. Nah, karena di dalam surat At-Taubah ayat 103 juga diperintahkan khudh min amwal, diambillah sebagian dari harta mereka. Untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan, biar harta kita bersih, suci, tidak ada hak orang lain, karena di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Nah, kemudian harta-harta itu berupa apa saja gitu ya? Dibagi dua. Harta objek zakat itu ada yang sifatnya tafsili, yang sudah terurai. Itu satu, emas, perak. Jadi ibu-ibu yang punya emas, yang jual itu kayak emas ya. Istri saya juga punya emas, Mas Muhammad. Nah, emas, perak, ya. Itu ada di dalam surat At-Taubah 34 sampai 35. Yang intinya ayat itu mengingatkan para rahib-rahib yang memiliki harta berupa emas dan perak yang tidak dibelanjakan di jalan Allah, maka hartanya itu besok dicelupkan di api neraka, kemudian disetrikakan di dahinya, di perutnya, baru di punggungnya. Ayo, siapa dicelupkan api rokok. Kalau api yang dijadikan dia masak itu belum ada seperberapanya. Api rokok. Kalau telusuri Pak, uniknya dalam bahasa Quran itu kenapa kok tidak urut ya Pak? Kepala, pundak, lutut kaki, Kenapa tidak begitu? Tapi kok kepala, perut, punggung. Ternyata dalam ilmu keuangan, jadi kalau ada orang yang suka bermain judi, suka investasi yang tidak benar, suka jual beli valuta asing, itu perilakunya seperti tadi. Yang tadi saya, kan ada orang yang dodolan valuta nih kalau dolar turun dia itu ngenak naik gitu. Ya tadi. Itu ternyata orang yang suka bisnis seperti ini, ketika dia dolar turun, harapannya kan dia nanti akan naik. Ternyata nggak naik-naik Pak. Itu mumet. Orang kalau sudah mumet, asam lambungnya naik. Asam lambung naik, sini kenceng Pak. Nggak percaya sama ini. Ya Allah, ini kitab ini luar biasa. Kalau kita kan sampai jadi lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Al-Quran nggak begitu. Kepala, perut, baru pundak. Ternyata pusing, asam lambung naik, kemudian kencang seperti Pak. Iya, itu baca Quran. Para rahib-rahib, para pemuka agama rahib kan, ya kayak ustaz, kayak kiai, orang-orang apa Yahudi Nasrani juga. Nah itu kemudian hasil pertanian itu ada di surat ke-6 ayat 141. Hasil pertanian kenapa kita harus, karena kita itu menggunakan nikmat Allah yang ada yang tanpa bayar. Maka ketentuannya kalau dalam pertanian, kalau pertanian itu diairi dengan air irigasi, bayar zakatnya 5%. Tapi kalau air hujan 10%. Apalagi kalau jenengan menemukan harta di pinggir jalan, misalnya mundur ke kawasan tiba-tiba orang duit 1 miliar, di sini. Kira-kira orang duit 1 miliar kok jalan jenengan mundur betul? Kalau zaman saya kecil dulu, saya lari-lari sama teman saya kan, mau lari. Tiba-tiba saya nonton duit 1.000.
kamu lari aja terus, kalau lari dia tak cium. Nah kali pulau ini. Nah itu harta temuan itu wajib. Berapa besarannya Pak? 20%. Jadi mungkin aja dengan dikatakan duit 1.000, 20.000 dikeluarkan. Zakat bayar terpundi saat ini pun kata lembaga zakat tengkenda berbuatan Basnas Gunung Kidul teng kecamatan jenenge UPZ lagi dan UPZ karena setiap dinas itu jadi UPZ-nya Basnas. Nah Muhammadiyah wonten Lazis Mu, teng NU wonten Lazis Nu, teng Dewan Masjid wonten Lazis DNI. Ini kalau promosi baru dapat izin dari Kementerian Agama dan rekomendasi dari Basnas Pusat bahwa Dewan Masjid Indonesia juga punya lazis untuk apa? Ya untuk kegiatan Dewan Masjid karena Nusewu salah satu programnya Dewan Masjid dulu Gunung Kidul itu Pulau Taringi kayaknya Pulau Taringi kendaraan siji mendandani sound system masjid dan waktu itu gratis. Sampai saat ini dia gratis. Tapi karena Gunung Kidul tidak berjalan bagus, akhirnya mobilnya ditarik. Tapi kalau jenengan masjidnya wonten sing kurang mungkin untuk nonton dari nonton sing tuku alatnya ya tak mirip. Karena yang saya usul sistem masjid kita itu kadang nggak bagus, padahal tukunya wis larang. Karena nontonnya rak bener, maka akhirnya hasilnya tidak bagus. Teng Yogyakarta itu sound system masjid Singapura itu satu masjid kampus, yang kedua masjid Nurul Asri. Masjid Nurul Asri baru dibenahi, habisnya 350 juta. Sound system itu masjid siji Pak. Boleh Pak, kalau nanti khutbah ke masjid Mujahidin di Kalimantan Barat, Pontianak. Itu sound systemnya regane 2 miliar. Alhamdulillah ketika saya khutbah jamaah orang ngerti sing kula khutbah. Bukan karena saya khutbah pakai bahasa Jawa, tapi karena pemasangannya tidak bagus, akhirnya suara tidak seperti sound systemnya Masjid Besar Al-Falah. Ini bagus loh Pak ini. Ciri ini sound system apa ini loh? Pulau ngomongnya boten ngerti. Kalau ngomongin santai ngetik bos seru betul, seru betul ini, kurang seru. Nah itu salah satunya. Bahkan kami juga mengembangkan ada jadi nadir wakaf uang. Karena yang saya buat selain nanti jaringan keluarkan sodako, infak, zakat, ada harta yang nanti kita ambil dan akan memberikan pahala yang terus mengalir. Apa itu? Ketika ada Rasul kan setiap anak Adam yang meninggal terputus amalnya kecuali 3. 1. Sedekah jariyah. Para ulama menjelaskan sedekah jariyah ini adalah wakaf. Cuma kalau bapak-bapak, ibu-ibu biasanya kalau saya matur wakaf konotasinya apa? Tanah. Pemanfaatan tanah 1 untuk masjid, yang kedua madrasah, yang ketiga makam. Biasanya 3M, tidak mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, betul-betul. Tapi masjid, madrasah, makam. Pertanyaan yang kedua, apakah semua orang punya tanah yang lebih untuk diwakafkan? Ada Pak, tanah saya lebih 1 pot. Wakaf 1 pot ini. Nah, meskipun betul Pak, orang wakaf tanah 1 pot bisa jadi masjid. Bicaranya itu yang ada di dalam pot itu bunga antonium jemani. Waktu harganya masih tinggi karena 1 pot regane 1 juta. Bisa jadi masjid sih Pak. Dan kalau masjid-masjid kan ya masjid kok
pokoknya sederhana gitu, tidak sing neko-neko kaya masjid Al-Jabbar dan kaya masjid Al-Falah kira-kira begitu. Al-Falah di sini kita enggak itu bisa. Nah, sekarang kalau orang tidak punya anak, dia kepingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, maka kemudian ada yang berpikir, ulama menentukan boleh wakaf berupa dinar, karena hadisnya juga ada. Dinar zaman dulu, kalau kita rupiah dalam bentuk uang, tapi uangnya ini harus ditahan utuh, tidak boleh berkurang. Caranya gimana? Maka kemudian kalau ada nazir wakaf, harus ada namanya lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Bank-bank syariah itu loh, nanti yang menerima dana wakaf, yang mutar dana wakaf tadi, ada hasilnya berupa bagi hasil diberikan kepada nazir. Nazirnya kemudian memanfaatkan hasil itu untuk mauquf alaih. Jadi pokok modalnya tetap utuh, karena kalau uang mutar kan insya Allah dia punya keahlian. Kami kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pak Saban Mulon ini. Nah itu waktu itu mengembangkan di setiap KUA, bahkan kalau nggak salah di kecamatan mana itu yang jadi percontohan calon pengantin yang dia mau nikah itu dianjurkan untuk wakaf. Kalau mengantin, ya wakafnya tidak usah banyak, misalnya 1 juta banyak ya, 10.000 nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu bisa kita kembangkan, karena itu nanti yang akan terus mengalir pahala, iya kan? Karena ada 3 tadi Pak, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh. Insya Allah kalau harta Bapak punya, dompet berapa, ilmu pun dicari. Singanya itu sing terakhir itu, anak soleh dulu. Ya anak mesti jenenge soleh, belum tentu soleh. Jadi itu ya. Baik, hasil pertanian, peternakan. Nah, peternakan ini ada dalam hadis. Nah, kemudian Profesor Didin Habibuddin mengembangkan peternakan itu tidak hanya unta, lembu, kambing, tapi semua ternak itu dalam pemikiran ekonomi Islam modern itu wajib terkena. Misalnya sopo sing ternak burung dara, biasanya kan di Indonesia kan ternak burung dara betul. Itu nak ke Mekah, ke Madinah, dorone oke, rano sing tuku. Kalau jamaah umroh, jamaah haji Indonesia, pertanyaan, Ustaz, saya itu titip tetangga, suruh ngasih makan burung darahnya Fatimah. Memang itu burung darahnya Putri Rasulullah. Dia tidak boleh, di sana nggak ada yang mau memotong. Jadi punya keleran malah tidur-tidurannya, karena apa? Ini burung dara ini, merpati ini yang membantu Rasulullah ketika beliau bersembunyi di Jabal Sur. Jabal Sur waktu beliau mau hijrah ke Madinah. Padahal Jabal Sur itu sebelah selatan, selatan dari Mekah ya. Madinah itu sebelah utara di Mekah. Jadi Madinah di sana, Jabal Sur di sana, misalnya Mekah di sini. Ke selatan dulu, kemudian nanti baru ke utara. Kenapa begitu? Ngelabui kafir Quraisy. Meskipun orang-orang sing ngerteni, dan akhirnya dicari, sudah di depan mulut gua, orang ngerti gara-gara ada sarang burung merpati dan ada telurnya. Enggak mungkin kok Muhammad itu baru ke situ kok ono manungdoro ngendok. Nah, itulah kekuasaan Allah. Dan kan dibantu. Oke, peternakan. Nah, kemudian perdagangan dengan sing dagang. Saya selalu menganjurkan kalau memberi pelatihan bisnis itu Pak,
iki nak dagang iku orang tujuannya orang boleh untung, tapi boleh zakat perdagangan saya berapa. Ini tidak hanya pedagang kalau saya sebagai orang pedagang suara yang ngajarkan putih-putih ini kan dodolan apa kalau gitu untuk honor misalnya dari ya saya ambil sebagian berapa sih 2,5 misalnya kalau yang untuk 3 juta 2,5 paling tidak ditemu lumayan itu sing kalau gak boleh kan 2 juta 100 selawe kan oke putih oke 2 juta 100 selawe ini kadang-kadang belum soal itu okol sing digondeli niku sing cilik niku mau. Nah gitu. Nah ternyata Pak Bu, setelah kita mengeluarkan itu, sing namanya keberkahan tadi akan mendatangkan yang lebih banyak lagi. Mungkin dulu pernah saya ceritakan di sini ya, tapi sudah sekian tahun yang lalu, insya Allah jadi dengan lagi. Suatu ketika waktu istri saya masih dinas di Semarang, guru-guru anyaran ikut apa namanya Prajapi kalau kira-kira. Nah waktu itu saya ditinggal Belantara. Nah pulau ngurusi anak pulau. Jadi istri saya dari Jogja itu berangkatnya habis subuh. Karena kalau telat itu udah dapat angkutan dari Jirak ke SMA Semarang. Kalau telat nah, jadi lama-kelamaan bawa motor loro. Siji dari rumah ke Rejo Benanggung naik bis medun Siono naik motor ke sekolahan, jadi nggak pernah telat. Yang tekonnya apa? Nah kalau dulu kan harus naik angkot, harus datang pagi-pagi karena nanti habis jam pasar terus orang-orang angkutan atau begini. Nah jadi saya ngurusi anak kula teng dompet niku isine wonten uang 50.000 dua, 5.000 dua, 2.001, 1.000 dua. Berapakah uang Pak Mama? Berapa cepat-cepat ya? 114.000, ya kan? Nah, tiba-tiba saya mau kantor anak masuk di playgroup, handphone saya berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Saya jamaah pengajian Ustaz, panitia pengajian Ustaz. Kenapa? Ini saya mau mengadakan pengajian tapi pembicaranya nggak bisa hadir Ustaz. Ustaz bisa ganti. Insya Allah saya bisa Mas. Saya akan gali. Apa dari Ustaz? Didata soal. Akhirnya saya ngantar anak saya habis itu terus menuju ke lokasi pengajian. Disuruh jelasin materi yang akan diterima. Jelaskan dulu selesai. Habis pengajian saya turun kemudian dibuntuti. Ternyata Ustaz apa? Yang saya rumah. Badai minta mas. Kenapa ini? Biasa Ustaz. Tanda tangan. Saat tanda tangan itu kaya ada ayatnya kan? Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya saat dia lapang maupun sempit. Kalau orang lapang menafkahkan hartanya itu kan biasa. Tapi kalau sempit kok masih mau mengambil sebagian hartanya, itu yang jempol pion luar biasa. Nah akhirnya saya kepingin yang itu tadi uangnya tinggal 114.000 untuk honor, tapi saya diingatkan tadi akhirnya honor ini pulau buka di sini Soekarno Hatta dulu. Sebelah ini wonten kota infak, taruh ngambil semua amplopnya keluar blok kita saku di bukti bujuk pulau. Kumpulan ini amplop itu semua. Kemudian noisy. Akhirnya setelah itu saya keluar naik mobil jalan muter rekod barang niko mau ngajar tentang Sunan Kalijaga, handphone getar lagi, tak kira orang sing telepon ternyata ngedrop baterai entar. Padahal jam 10 saya harus ngajar tentang belum boleh break. Jika cas pikiran saya nanti sambil ngajar sambil ngecas.
keluar rumah menjogo wonten bapak ibu anak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Tetangga Ustaz. Kok gak pernah kelihatan? Ustaz ada yang bagi terus. Ya, maunya apa? Ibu saya sakit Ustaz. Sakit kok sini ke dokter. Saya kan bukan dokter gitu. Saya dokter bukan dokter. Maksud saya Ustaz, saya tadi dari dokter ini ada resep. Saya mau nebus obat dan ada uang. Kalau Ustaz ada uang, saya mau pinjam. Impor banget. Berapa? 200.000 Ustaz. Akhirnya dompet kalau jiko, kalau buka ini loh mas uangku 114.000. Nak sampai narap jiko, kok jiko kabeh yo silakan. Kalau enggak, alhamdulillah. Aja jadi meneng. Kira-kira nak jadikan uang ngeten iki diwane kita. Jiko kabeh. Ora colok. Akhirnya kalau jiko saya ketemu Pak. Mas, ini untuk tembus obat ibumu, insya Allah dapat separuh resep. Dan insya Allah nanti ibumu sembuh separuh. Obatnya apa separuh? Mungkin yang mikirin Ustaz kurang ajar gitu. Akhirnya Pak Bu, saya kasih dia 100.000, udah Mas. Saya mau buru-buru ngajar sampai juga harus buru-buru ngambil obat, tembus obat ibumu. Akhirnya kita terpisah. Dia ke motor, saya ke mobil saya jalan, ternyata masih buntut di sana. Pangkat mobil dipukul, blok, ada apa Mas? Kurangnya? Enggak Ustaz. Terus nanti uangnya saya kembalikan kalau saya punya uang Ustaz. Jelas gak ya? Enggak jelas Pak, kapan dilanjutin? Enggak jelas kan Bu? Mas, itu tadi sodako saya ikhlas itu pakai sok. Kan benar kan tulisannya ikhlas itu pakai shot kan, bukan pakai sim. Shot ikhlas. Ikhlas saya itu seperti buah kelapa saya cerita. Buah kelapa itu ikhlas banget loh. Buah kambil, ono sing menek juga kambile. Sing menek pedul orang pernah gendong kambil. Tiba-tiba mboten niku digawa mulih dicengkime. Kadang dipecok air. Ya, sampai omah diblundongke. Arep jiko isine niku diserumbuan. Dikopro. Bar ngoten niku dijugil. Bar jenenge jugil terus diparuh. Bar diparuh dipres. Dari santen dilebokke panci atau soblok. Baru kolak rambai pisang jenenge kolak pisang. Gak pernah disebut kolak klopo. Doang ikhlas itu buatan ini. Jadi sampai tidak terucap kata ikhlas itu ikhlas. Kalau ada orang ikhlas, Mas, saya nyumbang ya ikhlas termasuk udah ikhlas tangannya. Setelah ikhlas itu betul-betul kata ikhlas. Gini Bu. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Alam nasrah laka sadrak. Al-Kabut ada, Al-Baqarah ada, Yasin apa benar, Waqiah ada. Tapi kalau Al-Ikhlas Pak, nggak ada kata ikhlas. Jadi, coba dari awal sampai akhir nggak ketemu kata ikhlas. Qul huwallahu al-ikhlas. Tapi qul huwallahu Allahul betul. Allah al-ikhlas. Itu hebatnya. Nah, akhirnya waktu singkat cerita, saya sudah komprek jadinya. Itu 300 mau Pak. 400 ya Pak. Sudah 400 itu. Dan ini gue cerita ya. Dan menyemangati bahwa kita jangan terlalu awal terhadap harta kalau
ilmu kita. Kemarin Pak Cika nyampaikan ini, kalau ada pejabat yang istrinya nontonkan tas branded yang regane 1 miliar, itu jadi musuh masyarakat. Anaknya bawa mobil Rocky Gerung. Tapi ketika kita masa yang seperti ini kita ngambil sebagian harta kita, sebetulnya gitu, orang bayar zakat mal itu kan tidak harus bulan Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah itu harus Ramadan sebelum sholat. Tapi kalau zakat mal, mulai kapan kita mendapatkan mal itu dihitung 1 tahun ke depan. Itu. Misalnya saya dulu kerja, dapatnya misalnya bulan Februari, maka saya hitungnya adalah sampai bulan Februari tahun depan dikurangi 14 hari. Karena tahun sampai Komariah itu lebih cepat 2 pekan dibanding dengan tahun Samsiah. Tahun Hijriah itu lebih cepat 2 pekan, jadi 14 hari maju ke depan gitu. Tapi kalau jenengan hitungnya dari Muharram, Safar, Maulid, bahkan Maulid, terus sampai Zulhijjah gitu. Kadang kita nggak apa-apa lagi. Apalagi masih Jawa teman. Surau Safar, Mulut, Batu Mulut, Janggut. Singapura sampai Surau Poso Sawal Apit Besar. Nah, seperti itu. Jadi jadi Bapak Ibu yang 400 apa yang terjadi Pak Bu? Hari itu saya dapat balasan 40 juta. Honor ajar yang telat sebulan turun sebanyak 4 juta. Tiba-tiba ada mahasiswa S3 bimbingan ke rumah, padahal bukan bimbingan saya, ke rumah konsultasi nanya ini bagaimana penyelesaiannya Pak, ninggalin amplop Rongito. Saya marah-marah, apa ini? Amplop Pak, saya tahu amplop. Untuk siapa? Untuk Bapak. Ikhlas. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah tiba-tiba saya ditelepon Kementerian Agama, tunjangan profesi saya sebagai dosen selama 6 bulan orang turun medun 34 juta. Totalnya dari 6 juta tambah 34 40 juta. Maka ketika Allah tadi kan menjara bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat satu kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Kalau dia berbuat kejahatan, balasannya setimpal dari kejahatan yang dia lakukan. Jadi yang terurai emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, hasil temuan rikas. Nah kemudian yang ijmali, yang global itu Al-Quran mendikatkan harta dalam bentuk apa? Ada di dalam surat At-Taubah ayat 103. Itu yang umum, harta umum. Jadi seluruh harta yang kita miliki berarti kan. Bahkan ada seorang kiai itu dia punya harta di rumah dihitung Pak, sendok itu dihitung. Karena harta nggak itu Pak? Harta. Sendok itu lah sendok. Ini dahan itu piring itu kan setahun sekali minimal kan. Dan sekali seumur kita punya. Nah itu. Rumah, kalau rumahnya saya kredit, belum nggak usah bayar dulu ya. Karena syarat zakat itu harus menjadi milik sempurna. Jadi kalau kredit itu kan sempurna kan? Mobil yang kredit, motor yang kredit. Nah kalau dengan motor siji nanti akumulasi harta. Kalau masih kredit belum. Karena sekarang banyak orang yang punya motor kredit. Di sana, kalau di sini, nggak ada beda. Kemudian ada di dalam surat Al-Baqarah
yaitu hasil usaha yang baik dan halal. Hasil usaha, jenengan usaha yang baik dan halal. Tapi kalau jenengan ternak babi, ora usah dijaga. Karena zakat tidak boleh diambil dari sumber yang tidak halal. Kalau jenengan ternak pitik, ternak doro, ternak puyuh, ternak lele dalam jumlah yang banyak dihitung dalam satu kali panen. Kalau panen padi sudah ada ukurannya, ya, satu kali panen 5%, kalau airnya diairi dengan beli 10%, kalau airnya air hujan, dan ya, alhamdulillah sekarang Gunung Kidul sering hujan ya, sehingga semakin hijau. Seperti juga di Mekah hijau karena hujan. Tapi orang kita ribut cegah kiamat. Ya mungkin bisa kalau nanti musim kemarau Mekah tetap hijau. Tapi kemungkinan kalau kota Mekahnya hijau Pak sekarang, karena pohon Soekarno pun oke. Di Mekah, di Arafah itu sudah ditanami pohon Soekarno Pak. Kenapa Pak pohon Soekarno? Itu pohon yang Bapak Karno, yang memerintahkan Pak Karno kepada Raja Arab, ini Arafah kasihan jamaah haji Indonesia kepanasan kok Arafah. Asal di Indonesia itu ada pohon yang tahan air, namanya pohon midi atau pohon akasia, tahan air. Akhirnya Pak Ali Sadikin tidak haji dititipi, ini nanti diserahkan kepada Raja Arab untuk ditanam. Alhamdulillah tahun 2007 akhir saya haji itu baru ditanam, sedang tumbuh kecil-kecil. Oh sekarang sudah hijau besar-besar, bahkan sudah ada buahnya. Saya mau makan buah mindi yang dibuang. Nah kemudian, itu yang secara umum ya Pak ya. Nanti kita punya dagang seperti itu. Nah kemudian lagi tambah sesuai dengan fatwa ulama Muktamar Internasional tentang zakat di Kuwait, itu ternyata sekarang tumbuh namanya zakat profesi. Zakat profesi itu loh, zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan. Meskipun maaf ya, karena ini pemikiran fikih, pasti ada selisih perbedaan pendapat. Termasuk juga tadi wakaf uang itu ya wonten sing setuju, wonten sing boten gitu. Itu biasa kalau sudah ngomong fikih itu harus siap beda. Wong ngapain dhewe wudu aja beda kok. Iya betul. Perintah Al-Qur'an ini kan padha. Apabila kamu mau sholat maka basuhlah kamu, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Prakteknya beda-beda. Umur itu sunnahnya ya, karena harus bersiwak dulu gitu Pak. Yang pokok kan rukun wudu di dalam Quran itu tentang 4, tapi dalam fikih itu 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, usap kepala. Nah itu unik lagi Pak bahasa Quran. Kenapa kalau kepala kok tidak basuh? Ini ngusap itu cukup air, buang, usap. Persoalan itu masa-masa fikirnya beda. Kalau Imam Syafi'i dikit, 3 hari cukup. Kalau Imam Malik full, Imam Hanafi beda lagi, beda kan? Nah kalau masak Indonesia sing beda itu basuh kaki. Karena kalau di Indonesia basuh kaki diganti nyentor kaki. Orang nanti basuh. Kudune kita gitu Pak. Kenapa begitu Pak? Karena masjidnya apa hubungannya? Kenapa itu nak mundur masjid tambahan ya Pak ya bikin jalan ya, atau jadikan tidak umrah dan masjid Nabawi, masjid Haram dengan tempat wudhunya dan tempat duduknya. Kira-kira jadikan nak wudhu dan gugur betul. Kalau malah mas kafe di zaman dulu. Nah, jadi itu bisa aja. Tapi kalau kita kembalikan kepada bahwa kita disuruh mengambil untuk kebaikan,
infak, untuk sedekah sesungguhnya adalah ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian kita wujudkan dalam bentuk memberi, dan setiap orang yang memberi pasti nanti dia akan diberikan balasan yang lebih banyak. Kalau kita terusuri misalnya Pak, dalam ibadah kita itu kan ada hasil akhir. Kalau puasa hasil akhirnya apa? Takwa kan? Janjinya Allah bahwa man yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang benar-benar takwa jalani perintah Allah betul benar hanya karena Allah, insya Allah dia nanti akan mendapatkan rezeki yang datang dari sana-sana. Ada dalam satu kitab Pak, ada cerita begini. Ada seorang santri yang dia itu nyantri, kemudian menjelang selesai dia dipesani sama syekhnya, sama kiainya kayak gitu. Le, wis sesuk nek wis rampung nyantri iki, kowe kudu kerja apa sing iso kok kerjake. Ora mung gantungke wenehane wong liya. Pesan saya, kalau bisa kamu melakukan apa yang dulu pernah dikerjakan oleh orang tuamu, tapi landasi dengan takwa. Akhirnya orang sing santri rada lugu gitu Pak. Bar mulai ke pondok itu, mulai teng omah ketemu ibu. Bu, kiai saya berpesan, saya harus melakukan pekerjaan yang dulu pernah dikerjakan oleh bapak. Nyun sewu, Bu, bapak rumiyin itu kerjanya nopo? Ibune meneng bapak kan wis mati lho. Nanti rumiyin itu kerjanya nopo? Dia dengan berat hati ibune niku jawab, bapak dhisik mati. Bener Pak, niku wonten kita dituliskan. Akhirnya nopo Pak? Karena dia patuh pada ucapan kiainya, maka dia belajar kursus ilmu permalingan. Tapi nanti saat dia maling dilandasi dengan takwa. Iya Pak. Nanti ada hikmahnya dari dia. Akhirnya nama Pak, betul dia habis sholat isya. Dia sebelum malam tiba dia siapkan peralatan untuk maling. Bolong macam-macam mungkin gitu Pak. Akhirnya habis sholat isya dia keluar rumah dalam rangka menjalankan aksi permalingannya. Dia mau masuk di rumah sebelahnya dia, tapi dia ingat harus dilandasi dengan takwa. Wujud ketakwaan adalah menjalankan ajaran Islam, tidak boleh mengganggu ketenangan tetangga. Akhirnya nggak jadi Pak. Karena dasarnya takwa. Akhirnya lanjut ke rumah yang lain. Wah, ada rumah gede. Tapi konon ceritanya rumah itu adalah milik anak yatim. Dasarnya adalah tidak boleh mengganggu harta anak yatim. Akhirnya jalan sampai di Karangmojo. Ketemu rumah gede, sing cedhake perapatan. Napa dia? Asar. Ternyata ada rumah besar yang itu milik pengusaha. Orang yang tidur lelap, dia masuk, ternyata kamarnya banyak. Dia masuk di kamar tempat penyimpanan emas, perak, kekayaan dia. Akhirnya dia pikir, ini jangan-jangan orang kaya ini belum bayar zakat. Akhirnya dia hitung Pak, semua kekayaannya tadi, catatan dia hitung. Tiba-tiba menjelang subuh dia ingat, aduh, saya harus menjalankan perintah Allah untuk sholat tengah malam, karena sebagian malam harus digunakan untuk sholat. Sampai mendengar azan subuh, dia tahajud Pak. Setelah ngitung kekayaan orang tadi, tahajud. Kemudian karena subuh, pemilik rumah itu bangun, dia lihat kamarnya terbuka, terus ada lampu, terus ada orang gerak-gerak. Oh iya, dia datang, siapa? Tenang dulu
gitu. Itu tadi yang punya rumah ambil wudhu, kemudian bapak yang jadi imam. Karena aturnya kan yang punya rumah yang jadi imam kan. Nah, saya makmum karena di samping itu pemilik rumah itu takut. Jangan-jangan ini orang ini bawa senjata. Nanti kalau saya nggak mau saya dibunuh. Akhirnya sholat. Habis sholat subuh, terus si pemilik rumah tadi tanya, saya ini bisa berbeda sopo. Kulo niki malih. Ini pesan kiai saya, ketika saya mau maling harus dilandasi takwa. Dan saya ingat bapak ini orang kaya, mesti bapak ini belum bayar zakat. Oh benar, ini harta bapak sudah saya hitungkan. Kalau bapak harus bayar zakat sekian juta. Betul kok pintar nih. Akhirnya bapak ini bangunkan istrinya. Bu, coba anak itu bangunin. Ternyata bapak setelah tahu bahwa ini orang pintar, orang takwa, akhirnya anak itu dinikahkan dengan maling itu. Orang sido maling, neng entok bojo. Apa yang terjadi? Kamu saya angkat sebagai sekretaris pribadi dan nanti membantu saya untuk pengembangan usaha. Oke, barangkali bapak yang terkira dia jangan mengajar banyak suku min haisulah ya kasih. Ini bukan berarti mungkin aku tak korupsi nih, aku bismillah sih. Tapi ini landasannya dia memang betul-betul bahwa dia takwa. Karena kalau orang takwa, insya Allah tidak jadi melakukan sesuatu yang dilarang. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini ada cerita. Utamanya nanti pada saat Bapak Ibu menunaikan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah itu besarannya berapa Pak? 1 sok ya. 1 sok itu kalau orang Arab itu saji juan tangan gitu. Karena tangannya orang Arab itu gede mungkin ya, ditimbang roh 2,5 kilo atau 3,5 liter. Meskipun ada yang kalau Gus Baha itu zakatnya dia 3 kilo, karena kalau 2,5 itu kan terlalu minim ya. Dengan jangan ukurannya mungkin kalau 1 sok ukuran kita mungkin sekilo Pak ya. Tangannya cilik-cilik. Coba jadikan kalau sarapan sama orang Arab, apalagi orang Arab yang duri 2 meter ya, tangannya gede. Nah, dia kan tangannya cilik. Nah ternyata Pak Bu ada cerita. Satu ketika Imam Syafi'i ingin mengetahui berapa sih sebetulnya ukuran 1 sok yang benar. Maka kemudian dia pergi ke Madinah menemui orang yang tertua di Madinah. Maka ketemulah ukuran orang tua itu rambutnya putih. Kalau sebetulnya dia putih Pak tua, dan orang yang tak putih belum potong maksudnya. Nah, ketemulah orang yang rambutnya putih. Menurut Imam Syafi'i, ini orang yang tertua di Madinah. Maka dia tanya, Pak, Bapak usia berapa? 75 tahun. Berarti Bapak sudah pernah ketemu langsung dengan Rasulullah? Oh, saya belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Mungkin Bapak saya pernah ketemu. Coba kamu ketemu Bapak saya, ciri-ciri Bapak saya seperti ini. Akhirnya ketemulah bapaknya, orang yang rambutnya putih tadi yang usia 75. Kemudian ketemu. Rambutnya itu putih cuma tidak memplak. Kamu memplak Pak? Memplak putih kabel. Kalau ireng-irengnya kira-kira begitu. Nah ternyata ditanya, Bapak usia berapa? 100 tahun. Bapak pernah ketemu Rasulullah? Saya belum pernah ketemu Rasulullah. Mungkin Bapak saya pernah ketemu. Akhirnya disuruh ketemu bapaknya yang rambutnya tidak putih. Ketemulah bapak yang usianya 125 tahun, tapi rambutnya masih hitam. Iya, simbae rambutnya bisa hilang.
Imam Syafi'i ini timbul pertanyaan, kan beliau ini kan orang cerdas, ingin tahu. Akhirnya, Pak, itu saya ingin bikin tidak perasaan jenengan. Kenapa kok putune jenengan wis putih, kemudian anaknya jenengan rada putih, kok jenengan pakai wangi sekira? Akhirnya si mbah ini cerita. Nah, putu kulit kan disentani bujute terus. Nah, kemudian yang maka rambutnya putih. Nah, anak kula itu jarang disentani bujute. Nah, kula ini enggak pernah dimarahi oleh istri saya. Jadi hati-hati ya Bu ya. Kalau jenengan sering menjadi bojone jenengan, itu rambutnya enggak ada jenengan dia cepat putih. Ini benar Pak, di dalam kitab yang ditulis oleh Bapak Sulaimi, ketika Imam Syafi'i ingin membuktikan berapa tuh satu sok itu. Nah, satu sok itu ya, kemudian kalau di kita ditimbang menjadi 2,5 kilo gram, kemudian atau 3,5 liter. Dan kemudian timbul pertanyaan begini, Pak, kalau misalnya zakat itu diganti dengan duit untuk betul. Nah, ada yang berpendapat Imam Hanafi ya boleh. Kemudian yang populer, yang kontemporer itu adalah Yusuf Qaradawi. Cuma hitungannya kelihatannya tidak serta-merta menggunakan yang 3,5 liter atau 2,5 kilo tadi, tapi lebih besar. Dan yang kedua, berarti nanti kursnya itu, misalnya kalau sekarang kalau pakai 2,5 liter 1 kilo pakai 2,5 kilo 1 kilonya berapa beras? Jangan langsung jawab begitu Pak. Selama ini jenengan hanya pakai beras 1 kilo. Kalau jenengan pakai rojo lele, kalau rojo lele itu berapa ya saya? Kalau orang di Mola Sewu misalnya kalian, nah rojo putuk tidak. Jadi yang dikeluarkan itu adalah beras yang sama kita makan setiap hari. Nah cuma kadang-kala orang kita ini kalau memberi sesuatu itu kan jadi ini ada kekeliruan di kita. Jadi sebetulnya yang kita berikan adalah sesuatu yang selama ini kita konsumsi. Jangan sampai kita memberi sesuatu malah jadi omongan orang. Kita Pak, ini mau suki banyak beras. Zaman dulu pegawai ada beras apa? Beras kupon. Itu aja dikasih beras kupon nggak mau dahar sendiri toh. Diambil kita penjual beras terus dijolke. Nah dalam dijolke ngeten iki seringkali juga keliru di dalam masyarakat kita. Apa? Iki 2 kilo dijolke sekilo. Aturannya harusnya tidak begitu. Gimana aturannya? Yang jelek itu dijual dulu, dapatnya duit berapa, lalu digunakan untuk membeli yang bagus. Toh nanti ujungnya sama. Ya ujungnya sama. Itu seperti maaf antara nikah dengan zina ujungnya sama Pak. Gini begitu. Wong nikah kalau wong ini aku hasilnya bodoh. Bodoh mana itu. Tapi kan yang satu sah, yang satu kan sama juga tadi sama-sama nukarke, tapi ada proses yang berbeda. Nah, karena proses itu menyebabkan sesuatu yang dulunya tidak boleh bisa menjadi boleh, yang dulunya boleh bisa menjadi tidak boleh. Itu bisa. Contohnya apa? Monopiting. Kemudian misalnya ada orang yang megang kakinya, sayapnya
kalau dimakan halal atau haram? Belum tentu. Ayam siapa dulu? Tapi kalau ayamnya sendiri jadi halal. Kalau ayam tetangga dengan cara yang tidak benar nyolong, ini sebenarnya ada cerita lagi gitu. Tapi karena sudah jam 9, jadi kira-kira begitu. Saya cuma menyemangati Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam harta kita itu ada sebagian dari hak orang lain, dan ini bulan Ramadan yang biasa masyarakat kita dijadikan waktu untuk menghitung zakat, gitu kan? Tapi ilmunya sebetulnya kalau zakat fitrah itu memang dibayarkan ketika Ramadan dan dibagikan sampai sebelum sholat Id, karena biar orang-orang yang kekurangan dia nanti bisa berbahagia, bisa makan. Nah, cuma kadang-kadang menjadi pemikiran kita itu kalau cuma dikasih beras stok, mosok makanin beras stok. Mestinya ya ono tambahan apa Pak? Ya misalnya duit butuh lauk lah, kira-kira begitu ya. Minimal butuh apa? Garam ben iso bae bubur. Syukur ono kelopone. Jangan sampai kita cuma kasih apa namanya? Beras tok. Kemudian yang terkait dengan mal, Bapak Ibu mesti punya harta yang mungkin belum pernah terhitung, maka mulai saat sekarang insya Allah dengan cara seperti itu bisa menambah harta kita yang lebih banyak, kemudian insya Allah bisa menjadi penangkal bala, jadi bala, penangkal penyakit. Ada cerita saya alami sendiri. Jadi gini, saya tadi saya sampaikan setiap dapat rezeki saya sisihkan. Suatu ketika saya bereksperimen, saya tidak mengeluarkan dari pendapatan saya itu. Apa yang terjadi? Saya kena 3 penyakit yang penyembuhannya cukup waktu. 1 asam lambung agak cepat, yang kedua sinusitis di sini, kayak flu terus Pak. Yang ketiga hipertiroid. Hipertiroid itu kelenjar tiroidnya memproduksi hormon terlalu banyak, akhirnya menyerap sari makanan. Saya turun 9 kilo, jadi kurus. Jadi ibu-ibu yang gemuk minta penyakit hipertiroid, ya jadi kurus ya. Bukan. Dan alhamdulillah itu waktunya 1,5 tahun. Ya nggak tahu ya apakah sebelumnya karena saya sering pergi ke Mekah, jadi minum jam-jam atau apa, karena saya menghentikan obat dari dokter. Setiap saya ke Mekah minum air jam-jam sepuas saya, dan alhamdulillah pulang rasa badan enak. Terus saya ke dokter, dokternya kaget, selama ini sampai minum obat yang enggak dok, saya hentikan obat jenengan. Bukan susu, Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin hati saya yang senang kemudian minum jam-jam sebagai obat, gitu kan doanya kan ya. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in, gitu kan, seperti itu. Jadi itu satu kejadian, dan ada orang yang mungkin lupa membayar zakatnya, akhirnya hartanya bisa kebakar dalam waktu yang singkat habis. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita ambillah sebagian. Kalau belum mencapai nisab, kalau saya anjurkan ya minimal sedekah. Kalau sudah ada ukurannya, misalnya belum mencapai 1 tahun, belum mencapai, bisa juga dengan infak. Tapi kalau sudah mencapai 1 tahun, kemudian nisabnya sudah terpenuhi, maka wajiblah kita keluarkan sesuai dengan jenis harta yang tadi saya sebutkan, dengan ukuran yang berbeda. Oke, mudah-mudahan ya lagi Bapak Ibu ibadah Ramadannya diterima, kemudian nanti disempurnakan dengan zakat fitrahnya. Kemudian kalau ada yang punya harta yang lebih, monggo dikeluarkan zakat malnya. Dan sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang bisa
menerima itu persoalan misalnya nanti terjadi penyimpangan dalam pengelolaan itu urusannya sing ngelola. Nek awake dhewe kadang yo roto betul ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah siang mungkin dengan tidak terganggu aktivitas lainnya. Tapi saya masih membuka kesempatan nanti kalau mau tanya langsung ke WA nomor saya kalau ada yang mau ditanyakan. Dan akhirnya mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan dan Profesor Dr. Muhammad yang bangga telah memberikan tausiahnya, ilmunya terkait dengan pengelolaan zakat. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu untuk kita semua, untuk bagaimana apa yang kita bayar zakat sebagian di kita dan kita adalah untuk orang lain, untuk rakyat dan sebagainya. Dan kantor langsung sekarang muncul siap menerima zakat infak sedekah doa berjamaah. Untuk selanjutnya dukungan dari pimpinan cabang bagian muncul. Sebelum dukungan dari ayah dan cabang bagian muncul, kami berikan waktu pada Pak Camat, pada Pak Imron, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kasut dengan asal-asal beliau rasakan sebuah saya pesan ibu Bapak Ibu Sedaya samiko tindakan enggak dari nantian ahad pagi penting di awal-awal muncul ini organisasi. Dinamakan Bapak Kiai Pak Profesor Dr. Muhammad M.Ak dari Yogyakarta selaku Ketua Dewan Masjid Yogyakarta. Dan Bapak Ketua Dewan Kabupaten Bapak bersama seluruh kita hormati. Dan Bapak Studio saya Ibu dan hormati. Dari pun begitu terakhir akan Rasul dan suka sanad Allah Subhanahu. Saya coba dari yang saya sekarang kita ikut barokah sehingga kita dari yang teriak kita terpindahkan lambangan kecepatan lalu Islam agar Allah menjadi kepada memindahkan ibadah yang mematut ibadah yang pun kan di saya sang borojo. Pada ikut dan kita pada ini saya pelaksanaan pengajian ahad pagi sampai berlangsung Imam Malik juga alhamdulillah berlangsung dari bulan Ramadan pasca itu masa pandemi kita sama-sama untuk memberikan semangat yang berbeda alhamdulillah sampai akhir akan diuji dan di bulan Ramadan dan pasca itu Ramadan itu PAP langsung akhir Maret langsung akan Maret dan alhamdulillah pagi kita secara ulang video Bapak Profesor Muhammad Maret Hasanah pengetahuan yang saya itu luar biasa sangat akan menyadarkan memahami arti makna kita bisa berbagi bagi sesama kita umat Islam atau bagi wilayah dan kalau zakat dan kita sedekah empat insyaallah akan memberikan kebaikan kita hari ini dan juga insyaallah pada saat ini. Bapak Ibu yang kita hormati, saya boleh memberikan sebagai makhluk khusus kepada Bapak Ibu Sedaya jamaah FPAP dan lebih kalau dan itu harus saking berbagai kelurahan insyaallah 9 kelurahan dan kalau Kempal dan Memiliki Lamilo dan belum habis sedih dan kita mulai 1 April kalau ini terus satu panen kapan Karamojo langsung di kantor amanah tinggal balik
teknologi dan sektor dari studio di warga masyarakat dan kemudian untuk di Tentrem untuk meningkatkan keimanan dan apapun saya Allah. Dan karena saya studio dengan ibu studio seperti Fakultas Tinggal dan kemudian di proses kerja amanah tugas seperti sampai berkat diberikan muncul dan di saya lancar sama berkat karena saya dulu berikan kemauan dan dulu berikan lagi muncul sama kecil-kecil dengan tahu yang terus turun pamitan ini. Sudah balik kemauan dan saya keterangkan menguji balik tadi mengajar mungkin kegiatan untuk mungkin sebenarnya kok sembrong kegiatan jamaah sholat subuh wonten ing pundi mawon kegiatan ini di gerbang Burmas sampun kelapan wonten sedaya wilayah seperti Pulau kemarin panggung saya lagi dari saya agenda pengajian antara itu sama kalau dari beberapa pertemuan nanti pemerintah terima jadi kalau dan beliau mengenal itu kan bila kalau bertemu lagi tinggal tetapi mas silaturahmi ada sebuah kalian baik betul sama apa yang dan kalau kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah KP di Provinsi kesempatan untuk ini jamaah KP di kami kaget dan kabar saya pun hanya tahu kalau ini tanya tentang yang itu dapat melakukan ini aku ingatnya tentang tinggal kalau kapan berbunyi kami juga saya jamaah KP hanya pun dari tinggal dan pun yang aman dengan kami doa memiliki namanya penjaju dapat pengayu diobatkan wonten ing kapangan pondok lantai lampu amanah malah tambah tentrem nyaman saya keluargaken di pakaran dawakan bupati yang kalau nyambut berbagai kemudian mawon Bapak Wadon berjamaah PAP namanya dengan orang kembun di samping yang pun atau dengan pandangan muncul ditambah mengawal memimpin dan dari lagu makan keluarga itu mungkin nanti tertanggung dari saat itu Bapak Pandu dengan ibu keluarga tante jamaah ini kemudian mohon saya pun anjuran bahwa alamat itu sambutan saya mengantar ini supaya keluarga dan pikiran pun salah pun mengantar silo yang akan kiri juga bisa untuk ada kawan gimana ya Pak kawan itu juga tanggul dan mendukung dan melakukan aman itu yang pun dan pun Bapak Pandu itu namun jenis yang bisa antara keluargaan sama saudara saudara dari di jamaah saya masukkan juga diakui yang disampaikan dan pamit Bapak Pandu terkait dengan sama melihat kantor legal untuk kapan ya amanah di kawanmu ingin KPK itu informasi kaitan dengan kegiatan pimpinan sahabat Muhammadiyah Karawang insya Allah kita tidak sampai bagi kawitan bisa pada Ramadan bagi itu kan sampai anak
menika mbok pilih Bapak Ibu sampun dipun penjara Bapak Kiai atau Menko Sekretaris Jalan pada bergabung wonten tim. Namanya kanpun mangke wonten menika rawuh lagi apa jam tengah. Jam jam kawan wonten SMK Muhammadiyah Menuju. Kemangke koordinasi untuk lantikan buka bersama kalangan tamaki bersama. Kalau nampun jatalan nampun kelompok nanti Bapak Ibu Bapak di pemanggilan kalian kelompok itu nanti membagikan konten pemanggilan makanya konten informasi dari penampilan konten pembekalan yang kita bagi cuma yang bersama kita bagi kawan kalau di KPU itu 3 putaran yang pertama ketiga nanti kita bedakan pertama kita buka bersama lalu kedua nanti namun kita mensoal kami menuju konten pahala yang campur antara konten berapa dan insya Allah tak berkelompoknya berjalan dengan pun lantas berlatih di konten pegang jadi sama kita di depan kira-kira mereka nanti sebenarnya supaya mengakhiri agar berhubungan dengan Pak Bianco Sekretaris kait-kait tentang surat pemberitahu dan penjamaah konten konten ini jadi mungkin nanti akan lewat dengan derek turun untuk menasurakan dan jamaah sama kita bagi pun wanita di muslim tawari Ramadan dengan namanya terus Bapak Ibu Bapak Ibu dari kita main tergabung dalam tekniko maka akan diperlukan dan tertanya tapi kalau anggota sampai karena itu terlalu warna ini dari itu maka akan berdekat dengan saya mengandung jadwal konten beli lan makin bahkan makin contohnya mengenal cara mengerjakan nanti kayak lebih dari konten informasi kelasnya itu menikah Bapak Ibu yang akan dibatalkan menulis di teman itu Bapak Marwoto memberikan tindak bumi tanggung jawab Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlalu bahasa ini saya berbeda dengan proyek jalan itu di satu dari kami seperti panel di pertama kedua potensi perbaikan saya dan negara politik apapun kembang bisa saya Bapak Ibu selanjutnya keluar dari dalam bahwa kemarin amanah Bapak Ibu atau terkait dengan pikir dengan buka bersama tebal buka sudah kami tunaikan sebesar sebanyak 225 paket serta kita berikan puas halal kepada pedagang kaki lima yang menggunakan puas jadi dan khawatir kami telah memberikan puas pada pedagang khususnya di Karangrejo di daerah musim ini untuk menggunakan puas halal di kelas Bapak Ibu yang mau membeli terkait dengan jajanan yang berbakaran sudah kami sampaikan kami sosialisasikan sudah memberikan secara gratis puas halal. Yang kedua terkait dengan program kantor halus Karangrejo adalah bingkisan lebaran inisiatif dari Bapak yang kami share di grup pengajar terbagi satu paket bingkisan berdurasi 150.000 dan sampai hari ini baru dikumpul 11 paket. Monggo di kami sosialisasikan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mampu bisa memberikan sebagian dari rezekinya semoga penerimaan nanti akan